Fuldapi TV, TV-nya umat Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khatimil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan pelajaran kita, yaitu sekarang masuk pada hadis yang ke-8, yaitu tentang qitalul kuffar wa hurmatul muslim, memerangi kaum kufar dan kehormatan seorang muslim. Kita bacakan dulu hadisnya. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahu wa amwalahu illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah ta'ala. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ke-8 yaitu tentang memerangi kaum kufar atau kafir dan kehormatan seorang muslim. Dari Ibni Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwasannya tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah, dan bahwasannya Muhammad adalah Rasulullah. Mendirikan sholat, mengeluarkan zakat. Dan apabila mereka telah melakukan perkara-perkara tersebut, maka sesungguhnya mereka telah menjaga dari saya baik hartanya maupun darahnya, kecuali dengan alasan yang dibenarkan oleh Islam. Yang demikian yang menilai adalah Allah Subhanahu wa ta'ala atas apa yang mereka rahasiakan. Itu terjemahan dari wahisabuhum Allah, itu seperti itu. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ada banyak faedah yang bisa kita ambil atau yang bisa kita pelajari dari hadis yang ke-8 ini. Hadis ini merupakan dalil dari diwajibkannya perintah untuk berjihad. Perintah untuk berjihad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muballigh, artinya wajib menyampaikan dari Allah, baik itu perintahnya, larangannya ataupun syariatnya. Turunnya perintah Allah tentang jihad kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah untuk memerangi kaum kafir, yaitu dengan perintahnya umirtu. Aku diperintahkan di dalam hadis tadi yang telah kita sebutkan tadi. Dalam memerangi kaum kafir tidak melulu bertahan. Tidak melulu bertahan. Ada kalanya atau kadang-kadang harus menyerang, mendatangi musuh, menyerbu mereka. Maka perintah jihad itu ada dua, yaitu menyerang dan bertahan. Perintah jihad ada dua, yaitu menyerang dan bertahan. Adapun tujuan atau main goal dari perintah jihad ini atau peperangan ini adalah agar mereka atau kaum kufar memeluk kepada Islam. Memeluk kepada Islam itu yang pertama. Yang kedua,
tunduk dan patuh kepada pemerintahan Islam dengan membayar jizyah. Membayar jizyah. Sebagaimana dalam hadis dari Buraidah inda Muslim, jelasnya, فَإِذَا لَقِيتَ عَدُوَّكَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَادْعُهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ فَإِنْ أَبَوْا فَاسْأَلْهُمْ الْجِزْيَةَ فَإِنْهُمْ أَبَوْا فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَقَاتِلْهُمْ. Rawahu Muslim. Jika kamu menemui musuh dari kalangan kaum musyrikin, maka serulah mereka untuk memeluk atau beragama Islam. Jika mereka menolak atau enggan, maka perintahkanlah atau serukanlah mereka untuk mematuhi pemerintah Islam, tapi dengan membayar jizyah. Dan ketika mereka menolak untuk yang ini juga, maka mintalah pertolongan kepada Allah untuk apa? Untuk memerangi mereka. Karena kesombongannya atau karena menolak dari permintaan atau seruan untuk masuk kepada Islam dan patuh terhadap pemerintahan Islam dengan membayar jizyah. Jika keduanya ditolak, maka wajib mereka untuk diperangi. Memerangi kaum kufar harus berhenti kapan? Ketika mereka sudah mendeklarasikan diri atau sudah mengaplikasikan dari 2 kalimat syahadat, mendirikan sholat dan membayar zakat, dan ini diaplikasikan di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Tapi kalau hanya mujarrad, artinya hanya sekedar bersyahadat saja, kemudian masih belum melaksanakan sholat dan membayar zakat, artinya belum teraplikasikan di dalam kehidupan mereka dengan baik, maka jihad terus diserukan sampai mereka benar-benar berperilaku atau berkonsekuensi terhadap 2 kalimat syahadat, menjalankan sholat dan mengeluarkan zakat. Makanya ini kita sebut atau termasuk rukun Islam yang utama adalah 2 kalimat syahadat, mendirikan sholat dan membayar zakat. Makanya banyak di dalam Al-Quran perintah ini atau perintah sholat dikorinah atau biasanya disandingkan dengan perintah mengeluarkan zakat yang sebelumnya ada syahadatain. Perlindungan darah seorang kafir dan hartanya itu tergantung dari 3 rukun Islam yang kita sebutkan tadi, yaitu syahadatain, menjalankan sholat dan mengeluarkan zakat. Dihalalkan ghanimah atau rampasan perang bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya. Penegakan hukum di dalam atau di dunia ini adalah berdasarkan kepada hal-hal yang nampak atau yang zahir. Nampak atau yang zahir. Adapun hal-hal yang tidak tampak, maka sepenuhnya disampaikan atau sepenuhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Dialah yang Maha mengetahui atas apa-apa yang dirahasiakan oleh manusia. Demikian, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan kafar majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Huldapi TV, TV-nya umat Islam.